Nabila dengan NIM 221. Aida Nur Afifa dengan NIM 224. Silakan duduk. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di sesi wawancara hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kaila Galiciana Yulianto yang akan mewawancarai Anda hari ini. Pertama-tama, bisakah Anda menceritakan secara singkat mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Anda? Perkenalkan, nama saya Aida Nur Afifa dan ini CV saya, Ibu. Saya lulusan S1 Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun di bagian F&B Service di Hotel Bintang 4. Selama bekerja, saya bertugas melayani tamu, mengelola pesanan, dan memastikan kualitas layanan sesuai standar hotel. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pengalaman Anda di bidang F&B terdengar sangat cukup menarik. Menurut Anda, bagaimana pengalaman tersebut berkontribusi terhadap kemampuan dan pola kerja Anda saat ini? Pengalaman tersebut sangat berharga karena saya dapat belajar bekerja dalam tekanan, mengatur waktu dengan baik, dan selalu menjaga komunikasi yang efektif dengan tim serta guest hotel. Selain itu, saya juga berperan aktif dalam pelatihan staf baru sehingga kemampuan manajerial saya mulai terbentuk. Baik, dalam industri layanan, keluhan guest memang hal yang cukup sering terjadi ya. Bagaimana biasanya Anda menangani situasi ketika guest merasa tidak puas dengan layanan yang Anda berikan? Saya menangani situasi ketika guest merasa tidak puas dengan layanan saya. Saya selalu mendengarkan dengan sabar, memastikan guest merasa didengar, lalu mencari solusi terbaik sesuai prosedur hotel. Jika perlu, saya koordinasikan dengan departemen terkait agar keluhan bisa diselesaikan dengan cepat dan memuaskan. Saya sangat mengapresiasi cara Anda dalam menangani guest. Sekarang, jika berbicara mengenai manajemen, bagaimana Anda menilai kemampuan manajerial Anda sejauh ini, baik dari sisi kepemimpinan, perencanaan, maupun pengambilan keputusan? Selama kuliah dan bekerja, saya banyak belajar tentang manajemen organisasi dan sumber daya manusia. Saya punya kemampuan analisis yang baik dan siap mengambil inisiatif. Dengan itu, saya yakin bisa mengaplikasikan teori manajemen dalam praktik sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi kerja. Di perusahaan kami, kerjasama tim menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Bisakah Anda ceritakan bagaimana Anda berkolaborasi dengan anggota tim di tempat kerja sebelumnya, terutama saat menghadapi situasi yang menuntut koordinasi cepat? Saat di hotel, kerjasama tim adalah kunci karena kami harus saling koordinasi agar layanan lancar. Saya terbiasa berkomunikasi terbuka dan membantu rekan kerja ketika menghadapi kesulitan, dan saya percaya kolaborasi yang baik akan meningkatkan hasil kerja bersama. Terima kasih. Lalu, apa yang menjadi motivasi utama Anda melamar di posisi ini di perusahaan kami? Dan apa yang Anda ingin capai jika bergabung bersama kami? Jika saya bisa bergabung dengan perusahaan ini, saya ingin mengembangkan karir saya di bidang manajemen yang lebih luas, sekaligus berkontribusi pada perusahaan yang memiliki visi dan misi yang jelas. Saya juga tertarik dengan tantangan baru yang bisa menambah pengalaman dan keterampilan saya. Lalu, bagaimana Anda mengatasi tekanan atau stres saat bekerja? Cara saya mengatasi tekanan, biasanya saya memprioritaskan tugas, tetap tenang, dan memecah masalah menjadi langkah-langkah kecil supaya lebih mudah diselesaikan. Saya juga percaya pentingnya menjaga komunikasi agar tekanan tidak menumpuk sendiri. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tekanan kerja memang tidak bisa dihindari dan saya senang mendengarnya bahwa Anda memiliki pendekatan yang terstruktur serta mampu menjaga komunikasi dengan baik. Itu menjadi nilai tambah dalam lingkungan kerja yang dinamis. Selanjutnya, saya ingin mengetahui rencana karir Anda ke depannya. Bagaimana Anda membayangkan posisi atau perkembangan diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Karir saya 5 tahun ke depan,
Saya ingin berkembang menjadi seorang manajer yang kompeten dan berkontribusi besar bagi perusahaan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas. Terima kasih atas apa yang Anda sampaikan. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan mengenai posisi atau perusahaan kami? Saya ingin tahu bagaimana program pelatihan untuk pengembangan staf di perusahaan ini dan peluang untuk peningkatan karir saya di masa depan. Jadi di perusahaan kami memiliki program pelatihan rutin dan mentor bagi para staf untuk mengembangkan potensi serta jalur karir yang jelas untuk setiap posisi. Terima kasih atas informasinya. Saya sangat antusias jika berkesempatan untuk bergabung di perusahaan ini. Terima kasih atas waktu dan jawaban Anda hari ini. Kami akan menghubungi Anda untuk informasi selanjutnya. Semoga kita bisa bekerja sama ke depannya. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nita Bella, selaku pewawancara dari bagian SDM Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan memimpin proses wawancara untuk posisi penerima penanganan perkara. Wawancara ini bertujuan untuk mengenal lebih jauh latar belakang, pengalaman, serta kesesuaian Anda dengan kebutuhan posisi tersebut. Jika ada hal yang kurang jelas, Anda dipersilakan untuk bertanya. Baik, kita bisa dimulai. Semoga wawancara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan informasi yang bermanfaat. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik Ibu, sebelumnya ini CV saya. Baik, saya terima. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Kanisha Salma, lulusan S1 Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya memiliki ketertarikan pada bidang administrasi, pelayanan publik, serta pengelolaan data. Selama kuliah dan pengalaman magang, saya terbiasa bekerja secara terstruktur, teliti, dan berorientasi pada sistem. Baik, mengapa Anda tertarik melamar sebagai penerima penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Yogyakarta? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Sebagai lulusan manajemen, saya memiliki kemampuan administrasi, pengelolaan dokumen, komunikasi, dan koordinasi yang kuat. Posisi ini sesuai dengan kemampuan tersebut, terutama dalam memastikan berkas perkara tertata, terverifikasi, dan diproses tepat waktu. Selain itu, saya ingin berkontribusi dalam pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di lingkungan penegakan hukum, seperti Kejaksaan Negeri Yogyakarta ini. Baik, selanjutnya, apa yang Anda ketahui mengenai tugas penerima penanganan perkara? Tugas utama meliputi menerima dan memverifikasi berkas perkara, menginput data ke sistem informasi, memastikan persyaratan administrasi lengkap, dan memberikan informasi yang jelas kepada penyidik maupun masyarakat. Selain itu, menjaga ketertiban ruang pelayanan, mengarahkan pihak terkait, serta menjaga kerahasiaan dokumen merupakan tanggung jawab penting sebagai petugas penerima penanganan perkara. Bagaimana latar belakang S1 manajemen Anda dapat mendukung di posisi ini? Dalam studi manajemen, saya mempelajari pengelolaan administrasi, manajemen waktu, penyusunan laporan, serta kemampuan analisis. Saya terbiasa bekerja dengan data, membuat sistem pencatatan yang rapi, dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Ilmu tentang manajemen proses dan pelayanan juga membantu saya memahami bagaimana memberikan pelayanan yang efisien dan ramah kepada masyarakat. Jika Anda menerima berkas perkara yang tidak lengkap, apa yang Anda lakukan? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan memeriksa dokumen sesuai checklist, kemudian menyampaikan secara sopan kepada penyidik atau pihak pengirim mengenai bagian yang belum lengkap. Saya memastikan mereka memahami apa yang harus dilengkapi sebelum berkas dapat diproses, agar tidak terjadi kendala pada tahap selanjutnya. Mungkin seperti itu, Ibu. Bagaimana Anda menghadapi situasi ketika masyarakat datang dengan kondisi terburu-buru atau emosional? Sikap saya akan tetap tenang dan mendengarkan keluhan mereka terlebih dahulu. Selain itu, saya memberikan penjelasan yang jelas, singkat dan sopan mengenai prosedur
Jika kondisi tidak memungkinkan, saya akan meminta bantuan atasan atau petugas terkait sesuai aturan pelayanan. Baik, integritas sangat penting di lingkungan kejaksaan. Nah, bagaimana Anda menjaganya? Baik, dalam menjaga integritas tersebut di lingkungan kejaksaan, saya berpegang pada prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan profesionalisme. Setiap dokumen perkara harus diperlakukan secara aman, tidak saya sebarkan dan tidak digunakan untuk kepentingan di luar pekerjaan. Saya bekerja sesuai prosedur dan tidak menerima bentuk imbalan apapun dari pihak manapun. Baik, pertanyaan terakhir, apa harapan Anda jika diterima di posisi ini? Baik, harapan saya jika saya diterima di posisi ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi dalam ketertiban administrasi perkara, membantu mempercepat pelayanan publik, serta berkembang menjadi bagian dari tim profesional di Kejaksaan Negeri Yogyakarta ini. Saya ingin bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memberikan hasil terbaik. Terima kasih sudah mengikuti tes wawancara dengan baik. Informasi yang Anda sampaikan sangat membantu tim seleksi. Untuk hasilnya, mohon tunggu kabar dari kami melalui email dan WhatsApp. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Terima kasih juga Ibu atas waktunya hari ini. Saya sangat senang bisa mengikuti wawancara ini. Saya akan menunggu kabar selanjutnya dari pihak kejaksaan. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih.